Assalamualaikum jamaah pengajian yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini, pagi hari ini, kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Tidak hanya sekedar hidup, kita diberikan kesehatan. Bahkan tidak hanya sekedar hidup sehat, tapi kita diberikan oleh Allah kesempatan. Tidak hanya sekedar hidup sehat, ada kesempatan. Yang lebih utama, kita diberikan kemauan dalam hati kita untuk bisa mensyukuri karunia tersebut. Karena banyak orang yang hidup namun sakit-sakitan. Ada orang yang hidup sehat namun terlalu sibuk dalam kehidupannya sehingga tidak ada kesempatan. Ada orang yang hidup sehat kesempatan namun tidak ada kemauan di dalam hatinya sehingga tidak bisa mensyukuri karunia tersebut. Makanya agar kita punya kemauan, kita harus memohon kepada Allah. Mungkin sering kami sampaikan, seorang nabi yang kaya raya, berkuasa, tidak hanya sekedar manusia yang bisa dikuasai, sampai jin-jin bisa ditaklukkan, hewan-hewan yang lain bisa dikuasai, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Pada suatu saat ketika Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, wa qusyira li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dikumpulkannya oleh Sulaiman bawahannya, termasuk minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, dan juga manusia, bahkan watair, dan burung-burung. Semuanya berkumpul di satu tempat yang luas. Hatta ida atau sampailah mereka pada perkampungan semut, Wadin Namli. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari seekor semut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Berkatalah seekor semut, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai teman-teman semut. Jadi ada juga semut yang berperi kesemutan. Seekor semut yang berperi kesemutan, bukan kemanusiaan. Segeralah kalian masuk ke rumah kalian masing-masing agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak menyadarinya. Sulaiman mengerti bahasanya semua makhluk. Spontan Sulaiman sama dhahikan, tersenyum dan bahkan sampai tertawa geli mendengarkan perhatian seekor semut terhadap lainnya. Spontan Sulaiman munajat, Rabbi auzinni,
an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah di dalam hati kami, gerakkanlah di dalam hati kami. Ini yang saya maksud memohon itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mensyukuri karunia Allah, kita harus memohon, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, gerakkanlah hati kami agar kami bisa mensyukuri karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami. Sekaligus wa an a'mala wa auzi'ni an a'mala. Gerakkanlah hati kami agar kami mau beramal, suka beramal, sholihan amal yang sholih, tardahu yang Kau ridhai amal itu. Ada orang bakil, infak itu gak gelem, eman-emanen. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Anfik ya ibnu Adama, unfik ilaika." Anak Adam, kon sing seneng infak, kon kok tak infaki. Orang yang rajin infak, rajin sedekah, Allah akan memudahkan rezekinya. Bahkan mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berikan ganti yang baik kepada orang-orang yang rajin infak. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta mereka yang bakhil. Malaikat itu tidak hanya ustadz, kiai, malaikat ikut mendoakan kepada orang yang senang sedekah. Jemaah pengajian, berulang-ulang kali kami sampaikan bahwasanya pada dasarnya Allah memberikan nikmat, melengkapi indera-indera kepada kita sekalian itu tidak cuma-cuma. Satu saat akan dipertanyakan tanggung jawabnya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, termasuk dalam surat 16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Surat 17 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala taqu ma laisa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dari dua ayat itu saja padahal masih banyak lagi. Saya artikan, Dia Allah adalah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam tidak mengetahui suatu apapun. Jadi kita lahir dari kandungan ibu kita masing-masing tidak tahu mengapa kita harus lahir, siapa yang menghendaki kita lahir, lalu untuk apa kita harus lahir. Kemunculan kita di dunia ini bukan kehendak kita, bukan kehendak kedua orang tua kita, akan tetapi kelahiran kita di dunia kehendak zat yang menciptakan kita. Berarti ada tujuan jelas. Apa tujuan Allah melahirkan kita? Surah
surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu ibadah kepadaku. Inilah tujuan pokok, tujuan utama Allah menciptakan kita, agar kita ibadah. Sedangkan ibadah adalah menjalankan aturan Allah, melaksanakan aturan Allah. Ada perintah, ada larangan. Makanya agar kita bisa ibadah dengan baik, kita harus tahu aturan ibadah dengan baik. Agar kita bisa mengetahui aturan yang baik, yang benar, kita harus ngaji. Jadi ngaji itu penting. Banyak ayat, termasuk dalam surat 67 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya dulu aku mau mendengarkan. Ngaji terwale kamar. Ya. Melek. Sekiranya dulu aku mau mendengarkan dan memikirkan apa yang sudah kami dengarkan, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Masya Allah. Makanya berulang-ulang kali kami sampaikan, nindakno agama, ibadah itu harus benar-benar paham. Tidak seperti istilahnya orang lanjut rubuh-rubuh gedang. Apa rubuh-rubuh gedang? Tujuan utamanya dongkel gedang sing wis mari dipanen, wite didongkel, tapi anake katut. Anut grubyuk. Kata orang Madura loro gontek. Kita harus paham. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan paham dalam hal agama. Dalam bahasa yang mungkin bisa lebih mudah dipahami, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang baik adalah orang yang paham dalam urusan agama. Kalau hanya sekedar pintar tak paham, ya apalah perlunya. Ceramah bagus, enak didengar, tapi pelaksanaannya tak malah diancam. Ya ladina amanu lima taqulu nama latafalun. Surat As-Saff ayat 2. Musliman, kenapa kamu bisa menyampaikan, bisa mengatakan, sedangkan kamu tidak bisa, tidak mau mengerjakan, melaksanakan? Kabura maqtan indallah, sungguh besar murka Allah. Anda qulu ma la taf'alun, jika kamu hanya bisa ngecegret tapi gak iso buktekno dengan amalia. Ya anak-anak ya, yang sekarang sudah kelas 12, selanjutnya langkah kalian akan lebih berat, dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Makanya kalian harus siap, harus paham betul dalam menghadapi liku-liku hidup. Jemaah pengajian, ya mungkin itu sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya hadis 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Abu Hurairah bercerita, karena anak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu berdoa sahabat Nabi, Allahumma ya Allah, ini sak temene kula iku a'udzu nyuwun daksa kula, ya Allah kami berlindung kepadamu minal ju' dari kelaparan. Kenapa? Fa innahu sesungguhnya lapar iku bisa doji elek turu. Kate turu weteng luwe jasa turu. Kemarin kan ngono. Nggih, jasa turu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu daripada lapar. Karena lapar sesungguhnya sejelek-jelek kawan tidur. Mungkin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mapan turu luwe iku tangi turu warep. Makanya dalam keterangan yang panjang Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk melakukan wisol. Wisol itu apa? Misalkan tadi kita tidak sahur ya, maghrib tadi tidak makan, pada siang tadi kita berpuasa, terus sekarang ini puasa lagi. Jadi kok maghrib gak mangan sampai isya sampai sahur gak mangan, meneh puasa mana, itu namanya wisol. Itu dilarang. Tapi Nabi melakukan hal itu, sehingga para sahabat protes, ya Rasulullah, innaka nahana anil misal wa anta misalun. Kanjeng Nabi, jenengan yang apa sih? Apa? Jenengan melarang para sahabat melakukan misal, tapi jenengan piyambak kok misal. Apa jawab Nabi? Ini lastu kahayatikum. Karena aku ini tidak seperti kalian. Ini abitu ut'amu wa usrafu. Di saat aku sedang tidur, aku diberikan makan dan minum oleh Allah, oleh malaikat. Jadi kami Nabi turu kayak diimpus. Masih gak mangan marek. Seje kali Opi. Bapak anturu ngendeng midung mau ini, masya Allah. Tangi turu krecek luwe. Itulah bedanya. Makanya ya mungkin misal itu bisa diartikan sunnah khususiyah seperti sholat ba'dal asri. La sholata ba'dal asri kata taghribas syamsu. Tidak ada sholat setelah asar kecuali sehingga terbitnya tenggelamnya matahari. Namun Nabi kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat ba'dal asri sewaktu ada di rumahku. Sehingga disimpulkan bahwa itu adalah sunnah khususiyah yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi saja. Kita tidak boleh. Kecuali salat mayit ya, salat mayit itu ada banyak para pendapat kan enggak taharau membiasakan di umat itu kan kolo-kolo wa audulan nyuwun kula bidar lan panjenengan minal khianah saking khianat. Kenapa? Fa inna bisatil bitonah. Karena khianat itu sejelek-jelek sahabat.
khianat sejelek-jelek sahabat. Jenengan misalnya janji kali konco, ternyata tidak dipenuhi, ya, mau angkel lah. Makanya jangan sampai kita berkhianat. Jauhilah sifat khianat. Wes meneh ya. Waduh sorry ya, meneh ya. Wong jere wake jere wong. Pun jere wake jere kliwon. Kapan? Itu namanya khianat. Wong sing dikhianati sangat sakit hati. Ya sekali lagi jangan coba-coba berani khianat. An aliyin radhiyallahu ana mukatab itu budak yang ingin merdeka dengan cara mencicil, mengkredit. Jauh teko sapa mukatab ing ali. Faqala ngucap sapa mukatab, ini sak temene kula iku ajastu apes kula. Berat an kita bagi saking cara mukatab kula. Pak ini mugi nulung sampeyan kula. Dulu langsung ya ada seorang budak wanita namanya Bariroh. Bariroh itu milik seseorang karena Bariroh merasa tidak bebas menjadi budak, mengajukan permohonan kepada majikan. Bos, saya ingin merdeka dengan cara mukatab. Oke. Kalau kamu bisa menebus dirimu sesuai dengan harga yang aku tentukan, silakan. Bos minta memberikan nilai harga berapa kepada saya. Tidak disebutkan nominalnya ya. Katakanlah misalkan awon 8 juta. Tapi itu cash ya. Padahal tujuannya Bariroh mukatab, ngredit. Akhirnya Bariroh menemui Aisyah. Saya itu sebenarnya ingin menjadi mukatab, namun majikan saya memberikan harga kepada diri saya sekian dan itu pun minta cash. Jujur saya tidak mungkin bisa bayar secara cash sampai seumur hidup saya. Tolong Bu, beli saya, nanti saya ngredit kepada ibu. Oke. Katakan pada majikan kamu, tapi ada syarat. Apa Bu syaratnya? Wa anna wala uti li mukat nama itu wala itu warisan. Warisan kamu nanti aku yang punya. Baik Bu, saya sampaikan pada majikan. Balik ke majikannya, bos, ada orang yang sanggup menolong saya. Siapa? Istri Nabi. Tapi beliau minta malah saya. Oh enggak. Ya malamu tetap aku yang punya. Balik ke Aisyah. Bu, majikan kula mboten purun niku nedhi apa malake tetep dimiliki. Lah aku nuku awakmu itu arep-arep apa? Ibaratnya ngene ya. Pak Soehar, aku duwe wedhus meteng tuwek. Sampeyan tuku, Pak. 4 juta. Oh, wedhe iki. Etawali. Tapi ngono mana aku sing duwe anake, Pak. Kira-kira sampean gelem ae. Nuku wedhus meteng tapi nek wis mana anake dipek sing dodol. Ya dolet mari manae. Akhirnya
Aisyah tidak sanggup. Enggak, nah, cara seperti itu. Bariro balik Nabi niki. Nabi barusan Bariro datang kemari. Apa? Kepengen merdeka, nah, kalau kangen numbas. Tapi warisane dijaluk majikane. Wis tukunen. Innal wala liman ataqo. Warisan itu bagi orang yang telah memerdekakan. Enake. Tumbas. Niki pengertian mukatab. Saya berapa kalau harus membayar? Tolong kami. Qala Ali ala alimuka ana ta ora mulang ingsun sira maukah kiranya kamu aku ajari kalimatin ing pira-pira kalimat alamani hina kang wis mulang ing ingsun ing kalimat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak disebutkan namanya ya, mukatab bukan nama orang. Ini belum aku tak ajari maca kalimat sing tahu diajarno Nabi nang aku. Laukana lamun ana alaika ing atase sira apa mislu jabalin sa gedene gunung dainan utang adau nekani bayar nglunasi ing utang sapa Allah angka sira. Saiki anak kalimatnya. Nak amamu mulinano maca kalimat itu sapira gedene utangmu akan terpenuhi. Kula eling Pak, cilikan kula. Bapak niku anake akeh. Nambut gaene bayarane dhewe iki. Nggih, wong pemerintahan tapi kelasnya kelas kuli waktu Indonesia. Iku men aku diyen les ben pengen nangis nang Gusti Allah. Supaya utangku disauri. Omah tuh, wedhe Pak. Majati niku. Didol ditukane maneh gedene padha tapi trisan cagake. Akhirnya alhamdulillah pengajian bulanan tenggene Kertosono griya. Aku metu ngaji istirahat lho, mlaku-mlaku. Kok ana dokar jaran nang ngarepe lantar tak cedheki. Jadi sing duwe ngersakaken dokar jaran apa kali kula sakti. Ayo bapak niku ahli kuda, Pak. Ciri-ciri kuda yang baik tahu. Nebi pinten, Pak? Nedhi samenten. Nggih nuwun sewu niki sanes kula nggih. Tangga kula sing ngersakaken. Benjing kula jake mriki. Pun singkat cerita jadi oleh teko sing tuku, oleh teko sing dodol. Masalah bayaran setengah tahun itu kalah. Sehingga bisa mengembalikan hutangnya. Inilah. Karena ngutangi jerene apa? Bengi gak turu, awan kawani metu. Bengi gak turu, awan kawani metu. Sapiro akeh utangmu, nak awakmu mulihna maca apa ndonga iki, utangmu bakal terpenuhi. Iki sama napa lakon ya? Allahumma akfini bi halalika. Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an man siwak. Singkat betul-betul. Allahumma ya Allah akfini cukupilah kula bi halalika dengan rezekimu yang halal wa awnini an haramika jauh dari sesuatu yang kau haramkan
Wa aghnini lan cukupkanlah, kayakanlah. Bifadlika dengan karuniamu, aman jauh dari orang siwaka selainmu. Artinya tidak berharap pemberian dari orang. Jangan sekali-kali kita berharap diberi orang. Kalau jadi ingat ya, ini sering saya sampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihissalam, faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayitun wa aqim ma sita fa innaka mufarikahu wa mal ma sita fa innaka majzud bih wa lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bilaili wa izu istighna'u anin nas. Kemuliaan seseorang adalah orang yang jauh dari harapan dari orang, dari nas. Tidak mengharapkan diberi dari orang. Berharap pemberian dari Allah. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibun mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw katsur. Ya, dihafalkan ini. Allahumma afini bi halalika an karamika wa aghnini bi fadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah kepada saya rezeki yang halal dan jauhkanlah dari rezeki yang haram, serta kayakanlah saya atas karuniamu yang mana sebenarnya tidak ada yang dapat menjadikan kaya selain Engkau. Singkat gampang pun apa? Allah ma'afini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an man siwak. Selanjutnya wa an Imran bin Husain, dari Imran putra Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam alama mulang sapa Nabi adau ing bapake Imran jenenge Husainan Husain. Kalimat ini dua kalimat. Ya da'u kang donga sapa Husain bima kelawan dua kalimat. Jadi diajarkan dua kalimat oleh Nabi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Singkat-singkat doanya. Coba ya kita renungkan. Nabi itu sebenarnya apa ya yang dipikirkan? Wis gak duwe dosa. Namun berdoa tidak pernah berhenti. Dosane Nabi sing lalu mungkin kesalahan yang terjadi sebelum jadi Nabi. Dosa yang terjadi mungkin setelah menjadi Rasul itu kalaupun ada, itu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi dalam berdoa memohon tidak pernah berhenti. Salat malam sikile abuh sih tetap salat. Coba kakinya bengkak sih gak gelem leren nindana salat. Salat malam bukan salat wajib. Kalau jenengan sedaya salat wajib mawon males. Nak burung komat burung budal. Kadang subuh kari 2 rakaat. Subuh kari 2 rakaat nak pun 6 ah. Ya Allah. Padahal jaminan menunggu pelaksanaan salat wajib itu banyak. Lan tazalul abdu bis salati man tadara salah malam yudis. Seorang hamba dinyatakan sudah mendapatkan pahala seperti salat selama menunggu pelaksanaan salat selama belum batas.
Jadi krungu adzan budal nang masjid salat tahiyatul masjid. Menunggu Pak Bakri Qomat itu ada banyak bonus. Dinyatakan seperti orang yang sudah sholat atau seperti orang yang sholat terus-menerus. Dan ada doa dari Nabi, dari malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Malaikat yang mendoakan bukan hanya seorang Gus. Sampeyan ditengok Gus ae masalah mantep. Gus apa? Gus Wisan, Gus Wafid, Gus Nopal, mengandung-andung. Didongakno malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Catatannya, syaratnya malam yuktis selama belum atas. Tapi mau diakal. Ada untuk kondisi sholat, Qomat abadri metu. Anggere medal pun oleh ganjaran sholat ngawur. Jadi jerih payah selama menunggu itu diberikan pahala seperti orang yang sudah sholat, bukan berarti dia boleh nggak sholat. Seperti hanya contoh Nabi dawuh umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Setiap Ramadan umroh, tapi dereng nanti haji. Andai kata ditanya, sama terus tahu kasih Pak, jawabnya apa? Kan buat podo siji. Diweni ganjaran kaya ganjarane wong sing haji. Tapi belum berarti dia sudah haji. Allahumma ya Allah alhimni, mugi paring ilham panjenengan petunjuk dhateng kula rusdi ing kebenaran. Wa idni mugi njaga panjenengan dhateng kula min sari nafsi saking elek-eleke nafsu kula, diri kula. Mohon kepada Allah, ilhamkanlah petunjuk kepada saya dan lindungilah saya dari kejahatan diri saya. Makanya kata Yusuf alaihissalam yang ditulis pas nanggani jusnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak membiarkan nafsu saya menguasai diri saya, karena nafsu akan terus memerintahkan seseorang untuk berbuat su. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kita harus berusaha memerangi hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut atas maqam rabbi, makomnya, kedudukan, atau takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dan sanggup menahan hawa nafsu, anil hawa, dari hawa. Wong sing wedi nang Gusti Allah lan iso merangi hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai tempat tinggalnya. Ya, monggo sedaya dihafalaken ya. Insyaallah singkat-singkat dongane boten terlalu panjang. Wa an Abil Fadli, saking Pak Fadl. Siapa Pak Fadl? Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi anaknya Abbas bin Barib niku Fadl. Termasuk Abdullah bin Abbas ini anaknya, tapi berarti bukan anak Barib.
Pak Fadil biasanya dipanggil dari anak yang paling tua, anak sulung. Radhiyallahu anhu qala ngucap jawab Pak Fadil atau Abbas. Kultu matur ingsun ya Rasulullah. Jadi kan Nabi walaupun pernah nom, tapi mereka tetap menghormati ya. Mulanya apa? Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Wong sing nyeluk awakmu Muhammad, nyeluk kon Muhammad tekan jabane pager. Muhammad. Iku wong sing gak duwe akal. Mulane ngurmati wong, etika. Karena sekarang itu makin habis, makin hilang etika. Pun mulai kata sing hilang. Pendidikannya tambah tinggi, etikanya gak ada. Padahal banyak orang bicara adab itu lebih mulia daripada ilmu. Ilmu ini sak gunung, tapi adabnya gak ada. Ledeh namanya rusak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni mugi mulang samaning kula. Sayan ing suwi-suwi as'aluhu kang jaluk kula ing sae Allah Taala. Kanjeng Nabi kula niki sampean ajari sebuah doa yang dengan doa itu kami bisa munajat kepada Allah. Kalau Nabi selalu jalu osiro Allah insyaallah al-afiyata. Mintalah kepada Allah afiyata, memohon afiyah, kesehatan, kesejahteraan. Pamagastu mangga meneng ingsun ayaman pira-pira dina. Allahumma inna nas'aluka al-afa wal afiyata. Di sini afiyatanya ini. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata. Semajitu nuli teka ingsun Abbas. Fakultu matur ingsun ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi kula sampeyan ajari kalimat sing saged kula dadosaken alat sebagai wasilah memohon kepada Allah. Kala ngucap li sama Nabi limarizun ya Abbas amu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah afiyata di dunia dan di akhirat. Mintalah, memohonlah kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Ini panjang ya. Allahumma inna nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa al-mali. Itu lengkapnya. Ditambahkan lagi Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma qatti min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an utala min tahti. Ya Allah, tutupilah rahasia kami. Jadi jangan sampai orang lain mengetahui rahasia. Namanya rahasia fitonah ya. Kanjeng Nabi itu nggak ada konco sahabat fitonah, benar-benar bisa
dipercaya untuk menyimpan rahasia. Allahumma inna nas'aluka mastur aurati wa amirati, amankanlah kami dari rasa takut. Allahumma fatni min baini yadayya, ya Allah jagalah kami dari antara depan kami, wa min khalfi dari belakang kami, wa yami dari kanan kami, wa shimali dari kiri kami, wa min fawqi dari atas kami, wa a'udzu bi azmatika an utala min tahti, dan kami mohon perlindungan padamu jangan sampai kami terbelenggu dari bawah kami. Masya Allah, itu mencakup segala-galanya. Banyak sekali doa-doa yang sudah lewat saja mungkin dereng hafal. Rasanya sulit ngapal sampai dari. Jadi sekali lagi saya ulang, pada suatu saat Pak Fadl atau Abbas datang menemui Rasulullah minta agar Rasulullah mengajarkan kalimat yang bisa dijadikan alat memohon kepada Allah. Lalu Nabi mengajarkan, wahai paman, bacalah, mintalah kepada Allah kesejahteraan. Doa. Selang beberapa hari kemudian Abbas datang lagi, ya Rasulullah, ajarkanlah kami kalimat yang bisa kami jadikan sebagai sarana memohon kepada Allah. Paman, mintalah kesejahteraan kepada Allah dunia akhirat. Ya seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah pun dunyane terpenuhi, akhiratnya terpenuhi, napa malih sing dipikirkan. Wa an Sahr bin Khausab, dari Sahr bin Khausab qala, Sahr qultu takon ingsun li Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya pernah menemui istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Lalu saya berkata, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang iman, ma aksaru utawi apa ngekeh-ngekehake doa Rasulullah, dongane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nalikane ana sapa nabi indaki wonten sanding panjenengan. Jadi Syahrir cerita, pada suatu hari saya pernah menemui Ummu Salamah istri Nabi. Lalu saya bertanya, Bu, ngapunten ya, doa apa yang seringkali dibaca oleh Nabi ketika Nabi wonten dalem jenengan, ketika Nabi gilir wonten jenengan? Qalat Ummu Salamah, kana ana apa aksaru doaihi, luweh akeh-akeh dongane Nabi. Nabi ku ya nak nanggonku sing akeh ndonga sing gelem diucapno. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ini dalam diamalkan ya. Sebenarnya banyak doa yang senada. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika. Di sini Allahumma ya Allah, di sini tidak ada Allahumma ya. Ya muqallibal qulub, hei zat yang membolak-balikkan hati, sabit mugi neguhake panjenengan qalbi ing ati kula, tetapkanlah hati kami ala dinika, terhadap agamamu. Nabi itu kalau di rumahku yang sering saya dengar dari mulut Nabi,
Nabi berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Sementara dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda tapi di hadapan para sahabat, inna quluba bani adama ala isba'aini min asabi rahman kabidil wahid qalbi wahid. Sesungguhnya hati seluruh anak Adam itu ada pada kedua jarinya Allah. Seperti hatinya satu orang. Yuqallibullah, Allah membolak-balikkan hati manusia. Saat itulah Nabi langsung berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi sarrif qulubana ala taatika. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar kami bisa mentaati aturan-Mu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana atau qalbi jagat ya. Sarrif qulubana sarrif qalbi ala taatika. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar kami bisa mentaati perintah-Mu. Karena di dalam surat 50 ayat 16 Allah sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat 50 ayat 16. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Hati manusia itu tidak menentu, molak-malik. Kadang esok mikir ini, sore berubah. Kadang sore yang menang ini, ngomong ini keluargane, ternyata esok berubah. Itulah hati manusia. Makanya mohon Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatika. Jadi walaupun dipalingkan tapi dipalingkan agar bisa tetap mentaati aturan Allah. Insya Allah semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik, akan terwujud dengan baik. Sekali lagi, setan tidak pernah berhenti dalam memprovokasi manusia, mengaruhi manusia. Rabbi bima awaitani la'uliyanahum ajma'in la'uzayyinan alahum la'uliyanahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah menyatakan aku sesat, maka akan aku pengaruhi anak cucu cicit Adam seluruhnya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, hamba-hambamu yang benar-benar bersih. Jadi tidak akan lepas seseorang itu dari gangguan setan, dari godaan setan. Wong kelas Adam mawon terpengaruh. Wis diandani ya Adam, inna hadza aduwwun laka bali zaujika. Fala yakhrujannakuma minal jannati fatasqa. Adam, awas ya. Dia itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ingat. Fala yakhrujannakuma minal jannati.
jangan sampai dia iblis itu mengeluarkan kamu dari dalam surga karena pengaruhnya. Lihat dino iblis teko ya Adamu adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablaa. Adam gelem ora dudu ya. Buah dari sebuah pohon yang namanya khuldi. Kamu ngerti khuldi itu apa? Khuldi itu maknanya kekal. Jadi buah itu kalau dimakan seseorang bisa kekal. Apakah kekal hidup, kekal di dalam surga? Lupa pesan dari Allah, peringatan dari Allah. Apa yang terjadi? Fa'akala minna nabatat lauma sa'atuma wa tabiqa yaksibani alaihima min waraqil jannah. Akhirnya Adam terpengaruh makan buah khuldi. Apa yang terjadi? Langsung kedua pakaian mereka melayang. Apa yang terjadi? Batabiqo yaksifani alaina min waraqil jannah. Akhirnya mereka berusaha keras mencari daun-daun surga. Apakah itu dianyam kayak tikar ataukah untuk sekedar menutupi seperti suku sematnya, suku semat yang ditutupi hanya itu saja sementara sambil melakukan langkah selanjutnya. Kelas Adam terpengaruh, napa malih hanya kula jenengan imannya tipis. Makanya kita harus rajin-rajin atau sering-sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini sudah bisa dipahami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.